Selamat siang adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rofina Kurniati dari kelas 2020C. Saya dari program studi pendidikan matematika Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Sultan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Nah, harapannya setelah adik-adik mempelajari materi tentang bilangan berpangkat, adik-adik dapat yang pertama mengetahui sifat-sifat yang ada dalam perpangkatan. Yang kedua, adik-adik dapat membedakan sifat-sifat yang ada dalam perpangkatan. Dan yang ketiga, adik-adik dapat mengoperasikan dan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sifat-sifat yang ada dalam perpangkatan. Nah, sebelum lanjut pada materi, kakak mau tanya, ada yang tahu apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dengan bilangan pokoknya itu sama. Bilangan berpangkat itu biasanya disimbolkan dengan A pangkat N. Nah, di mana A pangkat N itu sama dengan A dikali A kali A kali titik kali A sebanyak N kali. Di mana di situ A itu sama dengan bilangan pokok atau biasa disebut dengan basis. Sedangkan N itu adalah pangkatnya. Nah, pangkatnya ini terbentuk dari bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak akan berikan contoh. Yang pertama, 2 pangkat 4. Nah, adik-adik di sini yang menjadi bilangan pokoknya itu adalah 2 dan pangkatnya atau N-nya itu sama dengan 4. Nah, jadi 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Sehingga 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 16. Contoh yang kedua, ada 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Atau untuk A-nya di sini atau bilangan pokoknya adalah 3 dan pangkatnya itu sama dengan 3. Maka 3 pangkat 3 dapatlah 27. Dan contoh lain di sini yaitu 5 pangkat 2, di mana 5 adalah bilangan pokok dan 2 itu pangkatnya. Maka 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 5. Bagaimana adik-adik? Sampai di sini sudah paham tentang pengertian bilangan berpangkat? Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk bilangan berpangkat, ada sifat-sifat bilangan berpangkat yang dapat membantu kita dalam mengoperasikan bilangan berpangkat. Nah, di sini tuh yang pertama ada sifat perkalian, di mana A pangkat M dikali A pangkat N itu sama juga hasilnya dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, sifat pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Di sini tuh ada syarat di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka bentuknya 0 per 0. Dan bentuk 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, sifat yang ketiga, A pangkat M dikali N. Nah, ini sama hasilnya dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, sifat yang keempat adalah A dikali B pangkat M. Ini sama hasilnya dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima,
A per B pangkat M itu sama hasilnya dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, di sini juga ada syarat di mana B tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika B sama dengan 0, maka bentuknya itu menjadi A per 0. Nah, jika bentuknya A per 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, adik-adik, dari kelima sifat itu, sifat yang pertama sampai sifat yang ketiga, sifat itu memiliki bilangan pokok yang sama. Nah, sedangkan sifat yang keempat dan kelima, dia memiliki nilai bilangan pokoknya yang berbeda. Nah, supaya lebih mengerti dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, nah adik-adik coba perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, jika adik-adik perhatikan, bentuk soal yang pertama ini merupakan sifat yang pertama. Nah, kita perhatikan sifat yang pertama di mana tadi A pangkat M dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di situ di contoh soal ini, maka 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3. Nah, 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka hasilnya itu 4 pangkat 5. Nah, 4 pangkat 5 itu sama dengan 1024. Yang kedua, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini merupakan contoh aplikasi dari sifat yang kedua. Nah, di mana di sini tadi A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka 3 pangkat 4 bagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2. Maka hasilnya 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, yang contoh yang ketiga, yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, dari sifat yang ketiga, dimana di situ A pangkat M dikali M. Nah, itu sama hasilnya tadi, sama dengan A pangkat M kali N. Nah, pada soal ini 2 pangkat 2 dikali 3, maka 2 pangkat 2 dikali 3 yaitu 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya 64. Yang berikut contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini adalah 2 dikali 3 dipangkat 2. Nah, kita lihat sifat yang keempat tadi adalah A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, pada soal ini kita dapat selesaikan dengan sifat yang keempat, di mana 2 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 2 4 dikali 3 pangkat 2 kan 9. Nah, 4 dikali 9 itu sama dengan 36. Nah, yang berikut ada soal yang kelima, yaitu 4 per 2 pangkat 2. Itu sama dengan, ini merupakan aplikasi dari sifat yang kelima. Jadi 4 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 kan 16. Nah, 16 per 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, 16 bagi 4 itu sama dengan 4. Nah, adik-adik, sampai di sini sudah paham? Jika ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, silakan ditanya ya. Oke, adik-adik,
golongan berpangkat ini memiliki sifat-sifat tertentu seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, jadi adik-adik, supaya adik-adik lebih memahami tentang materi bilangan berpangkat, kakak kasih tugas ya. Silakan adik-adik kerjakan soal yang ada pada slide. Nah, coba adik-adik selesaikan soal ini secara mandiri ya. Baik adik-adik, sekian dulu materi dari kakak pada hari ini. Kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati adik-adik.